Kalau apa ya? Kangen sama anak-anak aja sih. Lagi nggak kepikiran yang lain. Ke dianya nggak? Lagi nggak kepikiran yang lain. Masalah serius ini, suster. Ini harus ada rekomendasi dari Dishub. Dinas Perhubungan Suami Istri. Oh, makanya kan belum selesai. Iya. Bingung dokter ya, wanita secantik ini Dan apalagi gitu masalahnya Iya, gitu loh. udah cantik, matanya bagus, rambutnya indah, bajunya pelangi. Aliran air terjun gimana ya? Kan bajunya udah, aliran kan air biasanya kalau terjun. pelangi ada di air terjun gitu loh. Nggak ada. Jadi nggak begitu ada masalah besar. Nggak. Kalau gitu saya mau pulang. Saya kan kesini kan alasan doang. Klien mau memberikan motivasi, saya akan memberikan apa? Tolongin dong. Kenapa cuma diliatin aja sih? Iya, bentar ya. Bagaimana mau nolongin ya? Iya, tenang dulu. Tenang dulu. Iya, ya. Ini kan. Iya, tenang dulu ya. Siapa sih namanya nih? Selin. Ini lagi curhat sama dokter ya, bukan kayak mau diimunisasi campak. Ini jangan nangis-nangis gitu. Ada apa? Tenang dulu. Coba tenang Selin. Semua Nggak, ini punya Selin. pasien di sini sembuh terus kok. Selin aku yang buka ini. aja ya. Aku udah di swab, kita udah sama-sama di swab iya, kan. iya. Jadi aku buka aja. Selin Evangelista, dokter masa kagak tahu? Dok. Mukanya. Dokter. Dokter. Nah, dokter malah terpesona. Kamu mau punya suami dokter? Emang udah punya suami? Sudah punya Kebetulan suami. dokter kita masih single. Aku single. Emang udah punya suami? Neng Selin? Punya sih, tapi kayaknya Nah, nangis lagi nih. Gitu deh. Itu kenapa datang ke sini, Dok? Suaminya siapa sih? Aduh, suaminya tuh terkenal. Hah? Suaminya terkenal Siapa? sekali. Stefan William. Oh, yang bikin jas. Stephen Wong Hang. Bukan, ini pemain sinetron ganteng. Oh, pemain sinetron Ganteng, itu. putih. Wow, keren deh. Terus kenapa ini tiba-tiba jadi di sini? Nah, mendingan langsung aja Selin yang bercerita. Aku tuh di sini tuh kan lagi mau ke dokter cinta karena aku punya permasalahan dalam percintaan aku. Cantiknya begini ya, Dok ya. Mungkin diceritain pelan-pelan ke dokter. Permasalahannya apa? Tapi bentar, Staf Ali, Selin ini kan yang sama adik saya dong dia. Iya, saya kenal lama. Saya satu program sama adik dokter. Adik saya Sama Kiki Prasetyo. Iya, kenal berarti. Iya, kenal banget. Justru adik dokter yang rekomendasi kalau masalah cinta datang ke kakaknya. Oh, emang gitu. itu sengaja. Dokter kembar. Iya, aku. Siam. Iya, beda, cuma beda 2 second. Ya, kalau dia jadi itu beda 2 second. Keluarnya dari yang satu dari atas, satu dari bawah. Enggak sama dong. Oh, sama. Keduanya sama, cuma dia tuh marketing berjalan. Jadi kalau ada permasalahan di lingkungan artis dia bisa juga bawa ke sini. Bilang aja sama kakak saya gitu. Soalnya kita bagi komisi ke dia. Bagi dong. Seperti itu. Bagi. Enggak, sebenarnya aku lihat tapi kalau di layar kaca tuh kayaknya ceria-ceria aja ya. Ya habis gimana ya, itu kan tuntutan pekerjaan. Kita juga harus lebih bisa profesional untuk membawa suasana. Gitulah mood kita di maintain sendiri, diatur sendiri. Tapi aneh ya Staf Seperti Ali ya. itu. Kalau ngelihat Selin ini, serasa jadi kayak nggak mau ngelihat suster ya. Ya enggak, bukan. Itu kenapa saya memutuskan untuk hari ini saya pakai masker aja. Udah kalah setting. Tahu diri daripada Ini terjadi soalnya ganti-ganti. Italiano dokter. Tapi Italiano. Italiano. Pak dokter punya Bu dokter. Dokter. Jadi gantian Hampir yang semua nangis. calon Bu dokter diajar sama adiknya semua. Staf ahli. Jadi Pak dokter nggak kebagian. Adik kurang ajar. Hanya di momen itu saja adanya bisa membalap kakaknya. Bahkan 2 hari saya mau menjelang pernikahan. Tiba-tiba besoknya adik saya udah ke KUA duluan. Sama cewek yang sama. Sama cewek yang sama. Astaga. Dia langsung menjalankan akad. Dia bilang, ini kan kamu kakaknya. Iya, tapi kita udah akad loh, nggak boleh batal loh. Gitu, kalau batal kita Dia capek harus menyamar percaya. ya, Dok, ya? Menyamar. Dia menyamar. Nah sekarang makanya saya rasakan kalau ada orang permasalahan rumah tangga pasti sakit banget. Apa yang bisa saya bantu? Saya jadi ragu mau curhat masalah percintaan saya, karena masalah percintaan dokter sendiri meragukan. Tema kami, Ibu, adalah belajar dari kegagalan. Tema klinik kami. Iya, kan kegagalan.
lagi gitu. Ya, karena tidak akan tahu benar, tidak akan tahu sesuatu yang prestasi tanpa melewati sebuah kegagalan dan kesulitan. Jadi memang apa sih sebenarnya yang bener-bener dalam hati kamu itu ada permasalahan? Sebenarnya apa? Maksudnya masalah gimana sih ini? Ini serius nggak sih? Nggak, soalnya kita bingung dokter ya, wanita secantik ini Dan apalagi gitu masalahnya Iya. gitu loh. karena kalau kita lihat ini kan bagaikan pasangan di sebuah lukisan begitu sempurna dan nampaknya susah untuk bisa dirasakan. Apakah mungkin mereka terpecahkan? Mau cari yang kayak gimana lagi di luar sana? Sudah saling menemukan satu sama lain. Udah cantik, Iya. matanya bagus, rambutnya indah, bajunya pelangi. Aliran air terjun gimana ya? Kan bajunya udah, aliran kan air bisa kalau terjun? pelangi ada di air terjun gitu loh. Kirain ada di. Ngelihatnya kemana sih? Iya, emang kenapa sih sebenarnya? Permasalahannya apa? Gak ada masalah apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya mungkin kurangnya komunikasi aja sih. Kurang komunikasi. Tapi kan tinggal bareng. Ya iyalah kan suami istri. Nah, terus masa kurang tinggal di rumah komunikasi. tetangga? Kurang komunikasinya kenapa tuh? Kan tiap hari bisa ketemu. Enggak kan punya waktu masing-masing. Oke, tidur tapi masih bareng. Kapan? Masih kemarin-kemarin ini. Oh iya. Masih seranjang gitu. Iya masa bisa ranjang? Kalau aku sama istri aku bisa. masih minta nggak sih? Minta apa? Permen. Iya bukan. Minta makan. Si suami masih minta dilayani, dalam arti layani tadi gitu loh. Dia kepengen sesuatu kebutuhannya dia apa terpenuhi gitu. Iya dong. Sebagai seorang istri kan kita harus melayani suaminya dalam nyiapin segala pakaiannya, menyiapkan semua kebutuhannya, kayak gitu. Melayani nggak sih kalau misalkan kita dalam kondisi tertekan hati itu ada nggak sih kira-kira? Kalau kita ya sambil, Itu melayaninya tuh gimana? Apakah misalkan kita Apa full sambil, service atau enggak gitu dokter? iya misalkan sambil nangis dia, tapi dia tetap. apa sih dokter? Iya, Maksudnya melayani apa nih? iya melayani kewajiban sebagai seorang istri. Oh iya semua kan kewajiban kita, misalnya nyiapin makan, Tapi nggak Nyiapin dilempar makan udah. kan? Iya. Oke. Terus nyiapin apa lagi? ngurusin anak-anaknya. Ngurusin anak-anaknya. Rumah. Nah, baru ngurusin papahnya. Papanya ngomong aja. Oh, berarti tetep. Itu masih cukup ada hubungan baik dong maksudnya dengan suami Maksudnya sekarang? sekarang. Oh, baik-baik aja sih, nggak berantem nggak gimana gitu sih. Komunikasi masih jalan. Nggak juga. Terus gimana dong? Baik-baik saja tapi tidak ada komunikasi. Iya, tapi buat gue baik-baik aja. Adem ayem aja. Oh, jadi masalahnya bukan di kamu lah intinya. Masalahnya di mana tuh? Kamu merasa happy, tapi mungkin pihak yang lain kurang happy gitu. Nggak juga sih, nggak kayak gitu juga sih. Jadi dua belah Masalah ini kan kalau di dalam rumah tangga itu ya cukup, maksudnya gimana ya? Gue dan suami gue gitu. Jadi ya semua apapun yang terjadi itu internal gue sama suami gue, jadi bukan karena masalah orang lain atau bagaimana. Boleh minta nasihat nggak? Kebetulan kan saya belum menikah. Oh belum? Belum, saya belum berapa? Nggak usah tanya umur, pokoknya udah lewat waktunya untuk menikah. Kamu belum menikah? Belum. Tapi udah pernah disuntik? Suntik apa sih Iya, dokter? campak atau Oh apa? sudah, imunisasi, Udah. vaksinasi lagi, vaksinasi aman. Udah semuanya. Emang kamu aman. mau tanya apa sama dia? Ya ini dia, selama ini saya tuh dapat nasihat dari 2 orang pria, saya tuh perlu nasihat seorang perempuan gitu. Apa nasihat yang bisa diberikan kepada perempuan yang belum menikah untuk menjalani kehidupan rumah tangga? Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang mesti saya catat, yang harus saya waspadai. Apa ya? Lebih mengenal orang itu sebelum melangkah lebih jauh, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Oke. Terus Emang Ya. apa bedanya antara sebelum dan sesudah pernikahan? Emang beda ya laki-laki tuh? bisa jadi beda, bisa jadi enggak. Tergantung orangnya itu seperti apa. Coba saya riset ya, pakai metode saya ya. Oke. Ini metode Metode apa sih itu? metode Guangzhou ini sering dipakai pada Pokoknya iya aja. dinasti Ming ya. Berapa usia pernikahan kamu? 5 tahun. Memiliki 2 anak. Usia berapa? Yang pertama? 4. Yang kedua? Yang terakhir yang Yang buntot. 4 anak. Iya, yang- memiliki ya kan 4 anak. Kan pada sebelumnya, maaf, seperti diketahui dari cerita adik aku,
kamu juga pernah berumah tangga kan dengan sebelumnya kan, punya 2 Emang anak. ada Bapak cerita-cerita? Cerita. Kok kepo banget Bapak? Sebelum nggak saya tahu. datang ke sini dokter udah cerita-cerita. Ya itulah, adik saya kan suka ngasih informasi gitu. Emangnya loh. diceritain apa? Ya, yang ceritain sebelumnya itu pernah menikah juga dengan salah satu penyanyi. Oh, iya. Sebut aja dia namanya Dairly. Kayak Udah nama ganti. orang. Dirli. Dibacanya Dirli. Kan Inggris, dia kan orang Eropa. Gitu ya. Nah, punya 2, ya kan. Yang paling pertama usia 10 mau 10, 9, 10. and then yang satu lagi 3 tahun, yang satu lagi 1,5 tahun. Nah, berarti ini semuanya harus penjalinannya dengan baik ya. Oke. Sebenarnya masalah lama atau masalah baru sih sebenarnya? Baru tahun ini atau udah 2 tahun, 3 tahun? Masalah apa? Nggak ada masalah sih. Cuma ada kerikil-kerikil kecil di dalam rumah tangga yang wajar sih kalau dilewati sama setiap rumah tangga. Gitu nggak sih? Ya. Sekarang gini, sorry, Staf Ali. Sebutkan menurut kamu, ya, ini kita harus pakai psikolog. Oh, oke. Karakter pria yang kamu senangi dan karakter pria yang tidak kamu senangi. Dari yang kamu senangi dulu, kamu suka dengan karakter pria yang seperti apa? Yang disenengin? Ya. Ya pasti ganteng. Oke. Yang pasti berwibawa, Ya. bertanggung jawab secara Oke. moral, terus apalagi ya, dewasa. Dewasa. Itu kriteria yang kamu senangi. Oke. Yang sekarang yang tidak kamu senangi. Dia berperilaku seperti apa, kenapa gitu. Gue nggak suka, pasti kebalikannya. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang selingkuh kayak adik bapak. Laki-laki Kayak adik dokter ya. Terus? kayak adiknya dokter kan. Terus nggak suka laki-laki apa ya, yang kurang ajar, kasar, nggak suka. Nggak suka KDRT gitu. Tapi kalau maaf, kadang-kadang kan fantasi dalam berhubungan kan ada juga yang kasar. Oh, DBM? Ya, misalkan kayak pecut atau apa. Kamu suka? Emang kuda kali dipecut? Ada juga yang model-model begitu. Kamu karakter orang yang suka juga nggak menservis seperti itu? Enggak. Biasa aja. Enggak lah, gue nggak mau disiksa lah. Kita kan mau berhubungan atau mau bagaimana itu kan Iya. untuk saling menikmati. Betul. Nikmat sama nikmat gitu Nah. kan. Kalau kayak begitu kan sakit, saling menyakiti. Nikmatnya di mana? Yang pas lagi itu nyala nikmat. Iya lagi. Enggak, maksudnya ini tuh gini suster. Saya kan lagi coba mengkaji ya bahwa dia itu akan melakukan pengorbanan apa, treatment apa kepada suaminya sehingga suaminya itu harus bener-bener bisa merasakan kenyamanan saat di rumah gitu loh. Ini yang paling penting karena ini metode untuk semua penonton-penonton khususnya yang ada di Klinik Cinta bahwa permasalahan rumah tangga itu lahir karena apa? Pertama, suami itu tidak betah di rumah. Kenapa? Karena situasi-situasi hal yang tidak menyamankan hati dia, serasa dia tidak ada sebuah kenyamanan untuk bertahan lama di situ. Bawaannya pengen pergi, bawaannya pengen ke siapa. Nah, lama-lama karena tidak ada kenyamanan di rumah, ini larinya akan ke orang lain. Jeng-jeng. Nah, Tapi masa dengan Kayaknya Bapak penampilan meresapi sekali ya. dia curhat. Curhat dari hati kayaknya ya Pak ya. harus karena Dok, kita ya. semua dilahirkan dari semua proses permasalahan gitu loh. Tapi saya bingung dokter, saya Kenapa kalau ini? punya istri kayak gini, anteng saya di rumah, mulu saya suruh ngapain jaga rumah apa semua jadi dah. Karena Anda belum melaksanakan. Titik Oh, gitu. jenuh manusia itu terjadi di saat sudah ada harapan dan keinginan yang sudah didapatkan. Maaf, misalkan, oke, aduh, aku kalau udah ngedapetin Selin, pasti aku juga akan setia, pasti aku juga akan ini, aku akan betah di rumah seperti tadi staf ahli bilang. Begitu mendapatkan dan dia sudah menjalankan semua rangkaian apa yang udah dia dapatkan, titik jenuh itu pasti lahir, tinggal menunggu bom waktunya. Kapan itu akan datang? Karena gini, seseorang itu kalau belum tercapai keinginan, pasti dia akan berkorban untuk bagaimana tujuannya bisa tercapai. Keinginannya itu keinginan yang bisa dibilang adalah apa ya? Kalau menurut metode-metode dinasti Caligula, ini namanya Dia favoritnya dia Caligula dari dulu. ini namanya tuh kayak apa ya? Seperti kondisi bahwa dia menggapai dengan angan dan harapan staf ahli. Nah, gitu makanya kayak Selin harus bisa mentreatment suaminya untuk tetap harus nyaman di Gimana rumah. kalau dokter aja yang konsultasi sama saya? Kayaknya dokter lebih rumit. Coba
percintaan dokter lebih rumit daripada percintaan saya. Sekarang gini, kalau andai kata kamu menjadi istri Dokter Paiki, apa yang kamu lakukan? Dari mulai bangun tidur sampai kamu mau tidur. Pelukin aja terus sampai tidur. Kapan bisa fungsi kalau tidur terus? Gimana sih? Emang mesti berfungsi gimana sih, Dok? Ah, ini suster. Jadi kita itu semuanya kalau dalam berumah tangga harus ada keterkaitan satu saling nyaman. Oke. Gitu misalkan curhatan istri apa, curhatan suami apa, istri mungkin sekedar keluh kesah apa sehari-hari dia di sekolah dengan anak-anak atau dia kepengenan sesuatu yang belum bisa digapai beli. Suami juga capek pekerjaannya, selisih pekerjaannya, itu harus saling mendengarkan. Kalau semuanya hanya jadi bicara tidak mau jadi pendengar, jadi ranjang itu jangan cuma dipikirkan seks aja. Ranjang itu juga tempat diskusi. Betul. Jadi menjelang tidur ataupun saat di tempat tidur itu bisa berdiskusi, bukan hanya memikirkan cuma orientasi seks saja. Luar biasa dokter, saya ini belum nikah bisa ngomong kayak begitu. Karena saya setiap hari capek. Sendiri. Capek. Ya, saya tidak ada siapa. Banyak noda di ranjang dokter jadinya ya. Bukan lagi. Saya sampai Banyak beli tisu saya berterbangan sampai ya, beli dokter. boneka-boneka Sailor Moon, boneka Shizuka. Capek saya. Coba apabila mendapatkan istri yang bagaimana, pasti kita akan jaga. Itu loh, Sherin harus jaga. Tapi apakah kebosanan menjadi salah satu problem di sini misalnya? Kalau bosen tuh gimana ya, manusiawi. Tapi kan kita bisa memaintain itu sendiri sih sampai biar bagaimanapun juga kita punya janji di hadapan Tuhan kan. Jadi nggak mungkin karena sesuatu hal yang kecil kita besar-besarkan. Kalau bisa yang besar dikecil-kecilkan. Cuma memang sekarang ini ada yang sudah apa ya, yang bikin jadi kayak kita harus saling introspeksi diri untuk sementara. Teori dokter. Wih, Kalau cinta sudah mati, di saat itulah rumah tangga akan bertumbuh menjadi baik. bagaimana? Masa? Benar. Jadi bagaimana tumbuhnya? Cinta itu adalah perusak rumah tangga nomor 1. Wah, cinta? Karena cinta keluar keinginan, Oh, ambisi. keluar rasa ingin memiliki, keluar terlalu berlebihan. posesif, keluar Oh, iya. segala macam, keluar tidak mau melepaskan segala macam. Itu semua adalah inti dari permasalahan dalam keluarga. Jadi Saat cinta mulai mati, barulah bisa tumbuh kasih. Kita memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, bukan maunya kita, tapi yang terbaik buat pasangan kita. Teorinya bagus, Pak. Cuma cara Pelaksanaannya. menyampaikannya kayak orang di Metro Mini, saya baru pulang bebas. Kalau ada duit recehan boleh kasih daripada saya mencuri. Tenang dong menyampaikannya. Kalau itu saya ambil dari Buddha, dokter. Oh. Tapi emang begitu sih. Kalau ada yang nanya, kamu cinta atau sayang? Aku sayang, nggak cinta. Iya. Karena sayang akan lebih long lasting. Mau orang itu cacat sekalipun, mau orang itu jelek sekalipun, mau orang itu buruknya seburuk-buruk apapun, rasa sayang itu sampai kapanpun nggak akan pernah mati. Tapi rasa cinta, kalau lo udah makin lama, lo hanya ambisi untuk memiliki, akhirnya lo posesif, akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan, tapi cinta itu akan gone, hilang. Oke, pertanyaannya adalah apa yang kamu terapkan terhadap suami kamu, cinta atau sayang? Saya punya satu kata, saya ini potong. belum jawab loh. Sebentar, saya punya satu kata yang menurut saya lebih tepat dari kata sayang. Oke. Kasih. Ya, itu dia barusan mau gue jawab. Kasih itu barusan memberi. mau gue soalnya. jawab. Memberikan yang terbaik. Lu kan bilang sayang atau cinta? Gue bilang gue kasih. Kenapa? Karena kita harus saling mengasihi sesama manusia. Iya Kalau kan? waktu kasih itu subjeknya udah bukan kita, dokter. Subjeknya adalah orang yang kita kasihi. Ya. Kita ingin mengasihi dia gitu. Jadi Tapi kita mengharapkan emang yang harus terbaik. saling mengasihi sesama manusia. Tapi sebenarnya permasalahan rumah tangga itu rentan nggak sih dengan kehadiran orang ketiga? Sebentar, dokter. Ini ada kata 2 kali dia sebut, harus saling mengasihi. Saling itu kan berarti dua belah pihak. Apakah salah satunya ada yang kurang mengasihinya misalnya? Enggak sih, cuma itu kan teorinya aja. Kita harus saling mengasihi sesama manusia. Dia ngelasnya pinter, dokter. Kesini dokter. Pusing. Ya, sebenarnya ada permasalahan apa di rumah tangga kamu? Kenapa? Ya, sebenarnya ada permasalahan apa di rumah tangga kamu? Apa ya, kerikil kecil aja sih. Nggak ada. Jadi nggak begitu ada masalah besar? Nggak. Kalau gitu saya mau pulang. Saya kan kesini kan alasan doang. Klien mau memberikan apa? Saya akan memberikan apa kalau tidak ada permasalahan?
ada permasalahan. Makanya kan datang tadi nangis. Saya itu kan kesini karena sebenarnya itu alasan aja ada masalah rumah tangga. Padahal kan saya pengen curi-curi pandang ke dokter. Waduh, saya kemana nih? Saya merasakan getaran itu, dokter. Dari pertama kali kalian berdua datang di saat ini. Ada setiap kali bisa. Bikin jadi makin gitu aja. Suster, kamu kayak orang habis ngeliat zombie di situ. Sini dong. Dokter jangan grogi gitu dong, dokter. Suster, dokternya grogi. Iya, masih kipasin. Enggak, sebenarnya gini. Jadi kalau misalkan kita, siapapun nih manusia hidup ya, harus memang dasarnya kita punya rasa cinta. Kalau tidak punya rasa cinta, maka yang ada itu seperti shadow of sorrow. Apa sih itu, dokter? Bayangan hitam. Oke. Yang akan coba mengikuti kita gitu loh. Jadi pikirannya adalah selalu tentang pasti melahirkan konflik, melahirkan permasalahan. Nah, masalah atau tidak di dalam diri seorang Selin itu sebenarnya dari diri dia sendiri akan bisa tahu dan menjawabnya. Definisi cinta dokter apa kalau gitu saya tanya? Cinta itu kalau menurut yang Anda bilang itu akan melahirkan sebuah pertikaian. 50% saya menyetujuinya, tapi 50% saya tidak menyetujuinya. Kenapa? Bimbang dokter saya. Karena segala macam apapun kekuatan di dunia ini akan kalah dengan cinta. Kasih, Dok. Cinta, maaf, presiden terbesar di negara adik kuasa itu jatuh cuma karena soal pangku memangku dengan sekretaris. Ya, seorang tokoh. Itu bukan cinta tapi dokter, itu nafsu namanya. Nafsu tidak akan lahir tanpa adanya cinta dari mata, kemudian tidak turun ke hati. Makanya tidak sopan, dia langsung turunnya ke bawah. Dia melewati hati. Aku mau tanya deh, kalau misalnya laki-laki itu, ini aku mau tanya aja. Kalau laki-laki itu dia tidak mau berubah, tapi hanya janji-janji aja gitu, terus kayak nggak mau berubah, nggak mau ada perubahan. Setelah bertahan lama, dia tetap nggak mau berubah dan tetap menjadi karakternya memang begitu. Emang kalau karakter tuh emang susah diubah mungkin ya? Nggak bisa begitu juga. Oh. Tuhan itu sangat adil, menitipkan pria yang nakal kepada wanita yang baik. Nggak ada begitu. Kenapa? Kalau yang baik sama yang baik. Agar teruji tingkat kesabaran melalui fasilitas si pria ini. Oh, dia sudah aku kirimkan pasangan yang begitu menyulitkan dia, yang begitu tidak membuat nyaman hati dia. Tapi dengan cinta, dengan penghormatan rumah tangga, dia masih tetap berkorban, bertahan meskipun hati dia teriris sakit. Dia terkalahkan hatinya di mata manusia, tapi dia menjadi pemenang di mata Tuhan. Sebentar, jadi ujiannya untuk si perempuannya, bukan si laki-lakinya? Ini ada lagi definisinya. Oh iya, oke. Ya, perempuan sudah sampai situ dulu porsinya. Kemudian laki-lakinya. Laki-laki ini kalau dikasih kesempatan itu akan merasa wanitanya akan takut kehilangan. Ada rasa ego di dalam diri dia yang akan coba menguatkan pedoman hidup dia bahwa dia menyimpulkan si wanitanya pasti masih membutuhkan, si wanitanya pasti takut kehilangan. Begitu kesempatan kedua lahir dan masih dimaafkan, lagi-lagi dia percaya diri. Karena apa? Udah pasti nanti terbiasanya akan seperti itu. Di saat saya melakukan kesalahan, udah pasti rumusnya dia akan memaafkan. Tapi begitu kesalahan ketiga dan tidak ada memaafkan, akhirnya kehilangan. Baru penyesalan itu tidak pernah ada di depan, lalu di belakang. Kan yang di depan namanya pendaftaran. Kalau aku orang melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, itu mungkin dia masih belajar untuk menjadi lebih baik. Kita lakukan kesalahan sekali, and then masih lakukan lagi, ya udahlah, itu masih pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali dan itu dilakukan berkali-kali, jadi menurut aku itu bukannya pembelajaran, tapi emang doyan gitu. Doyan apa emang? Enggak, ini kan kita ngomongin general. Iya, tapi doyan apa maksudnya? Iya, emang apapun yang dia lakukan itu gitu. Oh, kamu merasa Ya, apa nggak sih misalnya. faktor misalkan gini, kamu memalungi Mbak, misalkan kamu punya suami ya atau suster juga semua atau staf ahli juga punya istri, dia masih berkomunikasi baik dengan mantannya, itu sebuah kewajaran nggak kalau menurut suster? Ada anaknya nggak? Kalau ada anak ada alasan. Nggak ada, ini cuma misalkan kekasih aja gitu. Kasih. Ibu. Aduh. Saya kok belum ada pengalaman itu. Selin mungkin. Oke, bisa Selin bantu bagaimana? jawab. Setuju nggak kalau suami masih berkomunikasi sama mantan? Misalkan, iya, misalkan suami
masih berkomunikasi sama mantan. Itu hal yang kamu ya biasa aja gitu, boleh-boleh aja atau Itu tergantung orang masing-masing sih. Saya nggak setuju. Saya tidak boleh suami komunikasi sama mantan kalau saya. Kenapa alasannya? Paling berbahaya. Kalau istri? Istri saya melarang saya komunikasi sama mantan dan saya terima. Staf ahli mengikuti itu? Mengikuti. Tidak membantah? Tidak membantah. Walaupun kamu kepala keluarga? Walaupun saya kepala keluarga. Apa pertimbangannya? Karena resiko tertinggi adalah dengan mantan kalau saya. Apakah ini Kan jawaban? ini pernah dengar istilah underwriter nggak? Underwriter tuh kalau Iya, sebelum iya, iya. asuransi, dia akan menilai resiko seseorang gitu. Nah kalau kita men-underwriterkan cinta, resiko tertinggi itu justru di mantan. Daripada Itu dikenal yang dengan wanita yang baru? Iya, karena mantan tuh gampang sekali listriknya bisa timbul gitu dokter. Karena sebelumnya mereka udah pernah ada kesepakatan. Pernah. Bagaimana Makanya saya dengan- waktu dilarang sama istri saya ngalah. Selin, kamu ngelarang nggak untuk suami kamu berkomunikasi sama mantan? Pertanyaan yang sulit ya. Coba jawab. Iya atau tidak? Bagaimana? Larang atau tidak? Atau? Larang? Tidak. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Selama itu baik-baik aja nggak apa-apa. Lagian kan kedua Tapi beda ya, mata kamu nggak apa-apa, tapi kayaknya hati kamu kayak nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yakin. Yakin. Jadi kalau misalkan nanti, maaf nih, suami kamu memberikan sesuatu kepada mantan, kamu juga nggak ada masalah. Waduh, ini sebenarnya nyindir atau Ini kan perumpamaan, ini general ya. nyelidep banget? Ini general ya. Ini tidak ada maksud kepada perorangan atau siapapun. Ini general. Karena klinik cinta itu adalah perbandingan etalase contoh untuk siapapun yang nonton, bukan terhadap diri dia, tapi general umum. Nah, kalau saat ini pertanyaannya kebetulan lagi singgah di kamu, bagaimana kalau misalkan seorang suami memberikan sesuatu kepada mantan, itu sebuah kewajaran atau tidak? Ya, misal lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Ini non reality show kan ini. Loh, ini kan lagi ulang tahun, dikasih boneka atau dikasih apa sesuai dengan kesukaan dia. Melejit banget deh kayaknya ya omongan dokter ya gitu. Lo yang nggak tahu. Bukan ini untuk catatan medis kita jadi lengkap itu dokter ya. Benar, pasti Satu dong. pasien Karena kan gini, harus ada analisa. suatu saat, ini kan gini, praktek ini nggak boleh sembarangan. Ini nonton kita banyak loh. Suatu saat ada pasien yang akan datang, dia nanya kepada dokter, dokter, kalau nanti saya punya suami atau saya punya istri, apabila masih berkomunikasi dan mantan, bahkan di hari ulang tahun yang masih memberikan sesuatu, boleh enggak? Nah, saya kan harus punya survei untuk bisa menganalisa satu-satu dari orang yang pernah datang. Kalau Anya, boleh atau tidak? Enggak. 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 Apa pertimbangannya? Ya seperti yang dikatakan staf ahli, ini bahaya. Berarti udah enggak sama sekali? Tidak. Walaupun ulang tahun memberikan sekedar tanpa ada basa-basi apapun. Tetap ulang tahun Udah ya. lewat, kenapa mesti ngasih hadiah? Cukup. Tidak. Selin. Nah, kita simpulkan open ya di sini. Opini. Nggak apa-apa kalau gue boleh dong berbeda kalau Boleh. nggak masalah karena kan putus berpacaran belum bukan berarti kita harus bermusuhan dengan orang itu. Kita harus menjaga tali silaturahmi. Dan dosa paling besar adalah dosa yang memutus tali silaturahim. Jadi untuk berbuat baik, untuk bersikap baik dan tetap baik-baik ke sesama siapa aja nggak masalah kalau Luar biasa. Boleh. Itu mengasihi namanya dokter. Menginginkan Iya. yang terbaik berarti ya. Ya berarti kan beda. Kalau ini tidak boleh, staf ahli tidak Tapi boleh. sebentar, ada juga kadonya atas nama siapa? Si pria sendiri atau termasuk pasangan yang sekarang? Ayo. Oh, jadi dia memberikan tapi atas nama pasangannya. Iya, ini atas nama saya dengan pasangan saya. Mungkin masih oke, tapi kalau Wajar ini- dong itu. Iya, kalau atas nama saya sendiri, ini hadiah aku untuk kamu. Kenapa kamu pribadi mesti ngasih ke dia? Ada apa? Bagaimana staf ahli? Ya kalau saya tetap dengan gini deh. Boleh nggak suami nyetir dengan kecepatan 200 km per jam misalnya? jangan Kenapa? bahaya. Nah justru itu makanya aku waktu dibilang jangan komunikasi sama mantan, aku mikir ya udah ini kan untuk keselamatan kita. Apa hubungannya mantan dengan kecepatan? Resikonya sama-sama tinggi dokter. Walaupun mungkin ya tetap bisa selamat nyetir dengan 200 km per jam, tapi resikonya kan tinggi. Adik saya, lebih tinggi. setelah saya observasi, adik saya itu punya mantan 672 orang. Ini real yang terjadi. Hitungnya gimana sih? Real yang terjadi, 672 orang. Dan saya tanya, jujur saya tanya, kamu masih komunikasi sama mantan? Dia bilang, cuma 3 orang
yang dia sampai saat ini tidak berkomunikasi. Tapi selebihnya 669 semuanya berkomunikasi baik. Ini adik saya yang bilang. Kenapa saya bilang? Iya. Dia bilang, kalau permasalahan sudah selesai, komitmennya, bukan silaturahminya. Iya, benar. Kalau komitmennya sudah selesai, ya udah. Kita wajar kok, kayak kita bekerja, oke, dalam sebuah program. Kontrak kamu berapa? 1 tahun. Saat selesai kontrak, ya udah. Berarti bukan berarti hubungan kita juga jadi rusak. Pekerjaan yang sudah selesai, komitmen yang sudah selesai, tapi hubungan humanisnya. Manusia itu bukan makhluk individualistis, tapi makhluk sosial yang selalu berlingkungan. Nah ini, jadi makanya dari 699 mereka tuh berkomunikasi baik. Dari 692, 672 cuma 3 yang konflik. Berarti 669 yang lain ada yang kepleset nggak dokter? Nah, Adiknya. Saya tanya ini, ya. saya bilang, di saat kamu komunikasi dengan 699, ada nggak yang akhirnya dengan komunikasi kemudian jadi balikan? Dia jawab, tipis. Cuma 7% dari situ. 7% itu karena si perempuannya itu pasti udah sadar. Gila aja kali gue balik gitu kali. Jangan pernah merusak yang 93% hanya karena 7%. Tapi 7% yang itu bisa mengakibatkan rumah tangga bubar. Betul. Hanya dengan 7% ada itu. Ada chance. Biarpun sedikit tapi ada. Iya, justru kan meningkat resikonya. Oke, sekarang gini. Kayak dari suster. Apa kalau misalkan suster memiliki suami, apa yang paling tidak ditoleransikan sehingga pokoknya pasti pisah? 2 hal. 1, Selingkuh. kedua, Selingkuh. ketiga. Selingkuh. Itu aja. Selingkuh. Kamu selingkuh? Iya, pokoknya selingkuh. Selingkuh. Jadi selama suster 11 tahun berpacaran nggak pernah ketangkap selingkuh? Gak ada perselingkuhan Sus, dong. maaf saya mau nanya, suster 11 tahun pacaran. Iya. Itu cicilan mobil apa pacaran? 11 tahun. Iya, bukan mobil lagi kalau 11 tahun. Cicilan KPR KPR Itu rumah. kenapa saya jadi suster tetap di sini. Supaya bisa konsultasi dan mempelajari kasus-kasus yang ada. Kalau Selin, untuk tidak mentoleransi pasangan atau suami sehingga akhirnya memutuskan pisah, 2 hal. 1. Apa? Karena kalau tadi kan udah disebutin karena perselingkuhan. 1. Apa kalau gue? Apa ya? Aduh. Ya misalkan kekerasan Ya. atau apa. 1. Kekerasan. Melakukan sebuah kekerasan, penganiayaan terhadap kamu. Ya. Kedua, Selingkuh mungkin. selingkuh masuk. Ya. Oke. Ketiga, Nggak cocok. memang karena udah nggak cocok. Ini juga bahaya, walaupun terkesan ringan, tapi ini bahaya buat kamu Iya. untuk mengambil keputusan. Di fase apa kamu sekarang? Maksudnya? Di fase untuk kamu mau ngambil keputusan atau tetap mempertahankan? Apapun itu sekarang sih aku masih belum bisa mengambil keputusan apa-apa karena sekarang lagi mau introspeksi diri dan mau berdoa terus aja sama Tuhan. Sekarang hidup gue jalanin hidup gue seperti ini. Apapun nanti hasilnya, kita namanya manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Apa harapan doa kamu? Semuanya baik-baik aja, sehat-sehat, bahagia semua. Gitu. Kembali ke pernikahan. Semua yang terbaik, hasilnya apapun semua yang terbaik. Gitu. Apa yang kamu kangenin dari sosok suami kamu? Banyak hal. Seperti? Kayak apa ya? Gue bingung ya suruh jelasin. Seperti apa? Bingung aja jadi harus Ya jelasin. kayak dia Hal yang misalkan, membuat jatuh cinta mungkin. Ya dia suka makan di malam hari, lapar bangunin atau apa? Enggak juga. Ya apa? Atau apa tiba-tiba dia sosok pribadi kalau habis mandi itu kayaknya lucu gitu, seger, ganteng. Enggak juga. Enggak juga. Apa kira-kira? Apa ya? Jujur ya Vic, gue bingung Vic gitu. Vicky. Kalau Vicky lagi dipasung di belakang. Maaf, Lagi saya dipasung. kelaparan, maaf. Lagi dipasung. Jangan-jangan kamu ada hubungan ya sama Anies? Saya tuh kalau ngeliat dokter tuh kayak ngeliat Vicky gitu. Ya karena kan memang kembar, cuma Iya, bedanya iya. dia pernah diseruduk babi ngepet. Bedanya kan udah pernah disampein, jadi beda gitu loh. Enggak, faktor apa yang kamu kangenin banget gitu loh? Kalau apa ya? Kangen sama anak-anak aja sih. Lagi nggak kepikiran yang lain. Ke dianya enggak? Lagi nggak kepikiran yang lain. Masalah serius ini suster. Ini harus ada rekomendasi dari Dishub.
Dinas Perhubungan suami istri. Oh, makanya kan belum selesai. Iya. Staf ahli mentang-mentang pakai baju bunga. Udah kayak Tata Boga kamu. Oke, staf ahli ada teori apa? Kalau saya ya kembali ke tadi, di saat matinya ego, saat itulah tumbuh banyak hal-hal positif. Jadi kalau dalam pernikahan mungkin yang paling berat adalah mematikan ego kita sendiri. Tapi saya yakin kalau ego kita bisa kita matikan, akan banyak sekali tumbuh bunga-bunga, rumput, padang rumput, pelangi dan segala macam dari kalau kita sudah mati egonya, dokter. Betul. Yang kedua, kita nggak bisa merubah seseorang. Yang bisa Karakternya. kita rubah adalah lingkungannya. Contoh, aku miara ikan cupang, dokter. Ada satu ikan cupang bandel banget, matiin cupang-cupang yang lain. Kita omel-omelin dia, nggak bisa tobat juga. Akhirnya kita rubah ke kolam yang lain yang nggak ada cupangnya, anteng dia. Jadi mungkin kalau jadi contohnya kayak aku sama istri aku sering berantem karena kerja bareng. Akhirnya kita ngambil kesimpulan lingkungannya yang kita rubah. Mungkin kita nggak perlu kerja bareng lagi gitu. Sehingga akhirnya jadi harmonis lagi gitu, dokter. Kalau untuk merubah karakter, amsyong. Uyang. Karena kita nggak akan pernah bisa merubah karakter orang kecuali dia yang mau merubah diri dia sendiri, ya kan? Iya, tapi paling the best way yang kita lakukan adalah merubah lingkungannya. Kalau lingkungannya lebih kondusif, dianya juga mungkin jadi lebih kondusif gitu. Tapi kalau berevaluasi dari diri kamu, apa hal yang menurut kamu harus benar-benar diperbaiki dari diri kamu? Apa? Lebih sabar lagi. Harus lebih sabar. Jangan cepat mengambil tindakan. Harus lebih banyak berpikir, kayak gitu. Itu yang akhirnya. Berarti ini taraf dia, ya bisa dibilang ya, mengisolasikan diri untuk menemukan jati dirinya lebih baik lagi saat nanti ketemu pasangan. Berarti ini udah cukup lumayan ada pembaruan dong. Iya. Ya, ada sebuah hal yang prestasi karena dia udah belajar untuk berpikir dewasa, mengalah. Itu kan ada poin-poin itu gitu. Oke, tapi kan it takes two to tango. Kalau misalnya Selinnya sendiri yang sedang mengintrospeksi diri, sedangkan pasangannya tidak, percuma nanti hasilnya. Dia mengintrospeksi diri kok. Meskipun misalkan, ini bukan permasalahan Selin atau kisah Selin. Misalkan saya memiliki pasangan. Kemudian kita ada sebuah pertempuran atau sebuah perdebatan yang sengit. Akhirnya kita memilih untuk misah kepada masing-masing, untuk berintrospeksi dulu, break bisa dibilang. Nah, si wanita dia pasti akan berpikir tentang bagaimana kesalahannya introspeksi, bagaimana mungkin ada hal tidak nyaman yang saya lakukan sehingga pasangan saya tidak nyaman. Nah, andai kata si pria pun tidak melakukan introspeksi diri, malah memilih lari kepada wanita lain, yakinlah pasti wanita ini akan jadi perbandingan gitu loh. Bener ya. Lebih baik saya konflik sedikit, tapi tetap memilih pasangan saya daripada saya membuka lembaran baru dengan orang belum tentu saya lebih sebahagia dengan dia. Gitu loh. Jadi nggak boleh juga menghukum pria itu langsung kepada satu titik gitu loh. Kita harus lihat dari sudut pandang apa. Saya contoh begini, maaf ya, misalkan saya menutupi suster. Orang kalau misalkan dari belakang dia melihat, pasti saya akan melakukan sebuah hal gerakan sesuatu yang tidak sopan terhadap suster. Tapi dari depan ternyata saya melakukan apa? Menolong dia mungkin dengan membenarkan clip-onnya yang rusak, atau ada satu jahitan dia yang kurang bagus, atau kancingnya dijaga. Dokter bisa aja, bisa minta tolong orang dong. Kenapa harus dokter yang benerin? Ya kamu kan soalnya nggak pakai kancing, jadi nggak bisa. Minta tolong bukain resletingnya, minta tolong apain lagi dok? Iya, kan Bukain bisa, belakangnya gitu dok. Iya. Yang penting judulnya minta tolong gitu. Ya, ngerti nggak suster maksudnya tadi? Ngerti nggak staf ahli? Jadi sudut pandang itu jangan dari angle kita sendiri. Nah, angle-nya itu harus dari berbagai macam sisi. Oh, suami saya kayaknya seperti ini. Oh, suami saya seperti itu. Tapi ternyata dia ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab. Sulit saya membandingkan mencari pria yang seperti ini lagi. Kekurangannya kita kejar untuk kita lengkapi, bukan jadi konflik dan saling menghindari.
Ini teori yang dilakukan sama Max Weber. Dia adalah tokoh pemenang wali kota Irlandia yang akhirnya ketemu di Ciputat. Teori-teorinya ini yang harus semua keluar. Oke, Ya. Suster. Saya. Kalau pasangan Anda nonton saat ini, Mas Adi. Iya. Hadi. Kan Hanya panggilan sayangnya Adi. AA. maksa ya dokter, nggak apa-apa deh. Kan Sunda. Mas Hadi nonton. Hal kebanggaan apa yang pernah dilakukan Mas Adi kamu harus menyampaikan? Sayang, aku ingin berterima kasih karena sekian belas tahun kita bersama, kamu tidak pernah mengecewakan aku, tidak pernah menduakan aku, selalu memprioritaskan aku, dan semuanya terus berlangsung hingga nanti kita menua nanti bersama. Dia tidak pernah mengecewakan kamu. Hampir tidak. Dia tidak pernah memiliki orang lain selain kamu. Tidak, kecuali anak-anaknya. Cuma satu, cek Telegram ya. Yang begini-gini nih. Iya kan ini Kamu cuma nggak pernah sekedar. tahu apa nggak mau cari tahu gitu. Oh, sudah terpercaya kalau yang itu. Oh. Ha-ha. Oke. Staf Ali, istri udah menjadi ibu yang baik. Punya putra-putri berapa? Mau 4. Apa yang mau disampaikan dengan memberikan rasa bangga terhadap pengabdian istri terhadap Anda? Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, istri saya walaupun kita hampir tiap hari berantem, tapi kalau soal komitmen memang luar biasa. Jadi saya sering bilang mau cerai misalnya, tapi dia nggak pernah. Saya pernah berantem ini itu segala macam, dia selalu ada buat saya. Jadi walaupun hubungan cinta kita aneh, pernikahan kami cukup aneh, tapi saya menebak kayaknya cukup bisa berjalan cukup panjang. Gitu. Maka itu saya sangat menghargai dia. Kalimat apa yang mau diucapkan kira-kira untuk sang istri? I love you kah? Kangen kamu? Kalau I love you kita berdua udah tahu love itu meaningless lah gitu. Iya, jadi apa yang mau disampaikan? Jadi kalau saya mungkin lebih ke Bertahan ya, Mas Ayu. grateful punya istri yang stabil, yang bisa menjaga komitmen saya yang kadang-kadang suka nakal, gitu dokter. Itu sangat luar biasa dari suster, dari staf ahli. Selin, kamu udah menikah selama 5 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar juga, kita melewati pasti hal-hal yang bahagia, hal-hal juga yang mungkin akan membuat jadi tidak nyaman di hati atau duka. Hal apresiasi apa yang mau kamu sampaikan untuk suami kamu yang mungkin saat ini akan menyaksikan, karena digital ini mungkin tidak menyaksikan sekarang, lusa, tapi nanti-nanti akan menjadi jejak yang akan selalu dia bisa lihat kapanpun. Apa yang mau kamu sampaikan? Menyampaikan apa ya? Ya, apresiasi apa, untuk terima kasih atas apa yang telah dia lakukan dan apa. Ya, terima kasih buat semua kebaikan yang sudah dilakukan. Terus apa lagi? Udah sih itu aja, gue gak mau terlalu banyak ngomong. Ya, apalagi kan udah 5 tahun. Sama apa lagi ya? Thank you for being a good father for the kids. Terus apa lagi? And udah itu aja sih. Kalau andai kata Tuhan akan mengabulkan, doa apa yang mau kamu panjatkan untuk kamu bersama suami? Harapannya pasti semuanya biar baik-baik aja gitu sih. Semuanya saling jadi lebih baik satu sama lain, jadi lebih dewasa dan apa ya, ya pokoknya semuanya berjuang lebih baik lah gitu. Kamu pasti udah melewati fase-fase ya di mana kamu berjuang. Males gue. Di mana kamu menjadi yang terbaik. Hal apa sih yang tadi sekiranya untuk anak-anak yang mau kamu Aduh, berikan? anak lagi. Ya pasti gue mau jadi orang tua yang terbaik buat anak-anak gue. Sebisa gue dan semampu gue akan berusaha apapun itu yang terbaik buat anak-anak itu udah. Perjuangan lah ya. Selin ini Thank you. saya lihat walaupun pertama kali saya ketemu staf ahli suster, dia ada di dalam fase melindungi.
dia bukan mudah untuk menceritakan apapun, bahkan yang menyakitkan untuk diri dia. Karena ada pasangan apabila konflik dan melahirkan sebuah permasalahan mudah untuk menceritakan apapun di hadapan siapapun kepada siapapun. Tapi Selin ini adalah memiliki pondasi yang kuat. Karena pada dasarnya saat orang mau menceritakan keburukan kita, yakin kita juga menyimpan sejuta keburukannya yang tidak kita ceritakan hanya untuk menghormatinya. Nah, Selin ini kan juga saya sempat melihat kemarin staf ahli suster dengan adik saya di salah satu program Kopi Viral, begitu melekat dengan ya ibu, bahkan ibunya datang ke studio untuk memberikan makanan kesukaannya Selin gitu. Sebelum kita closing, kira-kira hal yang mau kamu ungkapkan kepada ibu hebat yang sudah melahirkan kamu, apa yang mau kamu sampaikan Selin? Buat mama juga, kenapa sih gue cengeng banget sih, sumpah. Gak apa-apa. Aduh. Ini kan ungkapan, ini treatment loh. Dokter mentreatment ini agar ada ketenangan. Setelah cerita itu pasti akan ada ketenangan yang beda. Apa yang mau kamu sampaikan sama ibu yang sudah sangat luar biasa terhadap kamu? Makasih karena ya untuk semua pembelajaran hidup yang udah mama berikan, terus semua kesabaran dan perjuangan mama juga. Tapi udah. Tapi aku mungkin nggak bisa semuanya aku ikutin apa itu kemauan mama, harapan mama, mungkin aku nggak bisa kabulin semuanya gitu. Tapi dokter, saya lihat dia tipe pejuang sih sebenarnya. Benar. Dia punya hati yang besar, sih has a big heart, dan tipe pejuang. Jadi saya setuju. Kita di klinik ini mendukung perjuangannya, yang bisa diselamatkan. Sepakat. Harap diselamatkan. Kalau itu berat, kita juga tahu, makanya klinik ini laku karena memang banyak orang bermasalah ya dokter ya. Iya benar. Dan banyak juga seorang menemukan jodoh juga di sini, terjawab permasalahannya. Ada yang menemukan jodoh seminggu udah langsung bubar. Oke, seperti saya ketahui sebelum kita closing ya, staf ahli dan suster, Selin ini pandai loh. Dia ya menyanyikan lagu gitu loh. Waduh. Nah, kita sih pengen dengar dari perwakilan hati dia dengan kondisi saat ini. Kira-kira lagu apa yang tepat, nyanyi sedikit aja buat kita. Lagu apa ya? Aku bingung juga. Lagu apa bingung aja. juga. Sedikit, kamu kan bagus. Yang bisa mewakili perasaan kamu saat ini Bisa mewakili mungkin. perasaan kamu apa? Di mana kamu? Apakah kau rindu? Sungguh susah buat lupa. Udah itu aja. Terus dong. Udah Masa nggak apa sedikit? lagi. Udah itu aja. Itu satu kalimat yang menjelaskan segala-galanya dokter. Yes. Oh, berarti sama ini juga ya. Dalam. Kayak lagu saya buat Selin juga ada. Apa? Awas nanti jatuh cinta. Ada yang sama kakak sama aja lagunya. Pada diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Oke. Klinik Cinta Dokter Faiki. Klinik Cinta Dokter Faiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.